Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Jasa Baru. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Oki Aditya Wayudi, NIM 190301151. Yang kedua ada Rida Abirenda, NIM 190301177. Yang ketiga ada Puji Ramanintias, NIM 190301196. Pengembangan jasa baru. Proses pengembangan produk atau jasa baru merupakan kegiatan yang sangat penting di setiap perusahaan. Tidak hanya di bidang manufaktur saja, tetapi juga di perusahaan jasa. Setiap perusahaan yang berhasil dalam kegiatan pengembangan produk baru biasanya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta didukung oleh organisasi pengembangan yang efektif dalam mengelola produk baru tersebut. Pengalaman dan pembelajaran membantu setiap perusahaan dalam proses pengembangan produk baru secara berkelanjutan. Sebuah perusahaan harus mampu mengembangkan produk atau jasa baru. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus mengelolanya dalam menghadapi selera, teknologi, dan persaingan yang terus berubah. Perusahaan dapat memperoleh produk baru lewat dua cara, yaitu melalui akuisisi atau pengembangan produk sendiri. Ada 6 tahap proses pengembangan produk baru. Yang pertama, penciptaan ide. Dalam penciptaan ide atas produk baru, perusahaan harus mengikuti sistematika proses penciptaan ide produk baru. Secara umum, dalam tahap awal, proses penciptaan ide-ide ini akan mampu menghasilkan banyak ide produk baru dan tidak semua ide tersebut bisa dilanjutkan ke proses tahap selanjutnya. Yang kedua, tahap penyaringan ide produk. Penyaringan ide produk ini yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya dan untuk meminimalkan resiko gagal produk. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pengembangan konsep adalah tahapan pengembangan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya. Yang keempat adalah analisis bisnis. Tahap berikutnya adalah proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atas produk baru yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya dan laba untuk produk baru tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua faktor bisa memenuhi tujuan perusahaan. Yang kelima, pengembangan produk. Jika telah melewati tahap analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk real atau produk yang sesungguhnya. Proses ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Itulah sebabnya dalam tahap ini biasanya produksi hanya dalam skala terbatas. Yang keenam adalah komersialisasi. Hasil dari tes pemasaran ini bisa dikatakan sudah bisa memberikan gambaran bagaimana prospek produk baru tersebut, dimulai dari persiapan produksi dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk baru seperti iklan, promosi, penjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar. Kategori dalam pengembangan jasa baru, yang pertama, major innovation, yaitu jasa yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah dipasarkan. Contohnya, jasa internet beberapa tahun yang lalu merupakan jasa inovasi. Yang kedua, startup bisnis. Jasa baru yang ditawarkan oleh perusahaan baru yang melayani pasar yang sama dengan pesaingnya, namun memiliki karakteristik yang berbeda, lebih inovatif. Yang ketiga, service line extension, yaitu tambahan produk baru masih dalam satu lini. Memiliki manfaat yang sama dengan layanan yang berbeda, misalnya Telkomsel telah menawarkan produk simpati prabayar, kemudian menawarkan kartu. Selanjutnya, service improvement, yaitu penyempurnaan dari jasa utama dan penambahan pada jasa pelengkap untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Contohnya layanan online atau layanan 24 jam pada produk tabungan perbankan.
Selanjutnya, style change, yaitu perubahan tampilan dalam jasa. Meskipun paling ringan, namun perubahannya paling terlihat dapat berupa tampilan logo, seragam, peralatan jasa, gedung, tempat layanan, desain kartu anggota, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur rancangan jasa. Rancangan jasa harus direkayasa dan diciptakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan visi penawaran jasa yang akan dicapai. Elemen rancangan jasa merupakan cetak biru atau blueprint yang harus dikomunikasikan dan dipahami oleh konsumen maupun karyawan. Manajemen proses dan tantangan mengadopsi teknologi baru. Teknologi merupakan faktor yang cukup penting dalam menciptakan inovasi baru, serta mengimplementasikan pada jasa yang lebih cepat dibandingkan pesaing lain dan menimbulkan suatu keunggulan kompetitif dan membangun komunitas pelanggan yang setia terhadap produk jasa perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan monitoring teknologi sebagai usaha untuk mempertahankan posisi bersaingnya. Selanjutnya ada pendekatan umum pada desain sistem pelayanan. Salah satu aspek yang penting dalam rangka meningkatkan mutu pemasaran jasa maupun barang adalah sistem pelayanan produsen kepada konsumen. Hal ini sangat menentukan jalannya pasar penjualan pada suatu produk barang dan jasa. Jika dalam pelayanannya baik dan memuaskan pelanggan, maka permintaan barang atau jasa meningkat. Sebaliknya, jika dalam pelayanan penjualan barang atau jasa buruk dan tidak memuaskan, maka pelanggan akan mengalami penurunan, bahkan perusahaan atau lembaga bisa gulung tikar. Adapun macam-macam pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka mendesain suatu sistem jasa, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, ada jasa personal atau yang disebut dengan personalized service. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa jasa merupakan suatu yang sifatnya personal, artinya dilakukan individu tertentu dan ditunjukkan kepada individu lainnya. Oleh sebab itu, setiap pelanggan harus ditangani secara personal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setiap karyawan diberi wewenang dan keleluasan dalam bertindak guna untuk melayani setiap pelayanannya. Yang kedua ada lini produksi. Melalui pendekatan ini, jasa secara rutin didesainkan dalam lingkungan yang terkendali untuk menjamin konsistensi kualitas dan efisiensi operasi. Pada dasarnya, pendekatan ini berusaha mengadaptasi konsep manufaktur ke dalam sektor jasa. Yang ketiga ada partisipasi pelanggan. Sebagian besar sistem jasa, pelanggan hadir pada saat jasa tersebut diberikan. Bahkan tidak jarang pelanggan juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih lagi apabila ada sebagian aktivitas jasa yang dapat dialihkan kepada pelanggan. Selain itu, partisipasi pelanggan juga dapat meningkatkan customization. Berdasarkan tingkat keterlibatan pelanggan, sistem penyampaian jasa dapat dipandang dari 2 titik ekstrim, yaitu swalayan atau yang disebut dengan self-service dan ketergantungan penuh pada penyediaan jasa. Yang keempat, ada memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung dengan pelanggan. Pada produk berwujud barang fisik, proses manufaktur berlangsung dalam suatu lingkungan yang terkendali. Proses desain barang tersebut dipusatkan pada upaya menciptakan proses konversi yang berkesinambungan dan efisien dari input menjadi produk akhir. Proses ini dilakukan tanpa adanya keterlibatan pelanggan sama sekali. Kemudian menjadi bagaimana dengan jasa? Bukankah pelanggan ikut terlibat dalam proses jasa? Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah memisahkan atau mengelompokkan sistem penyampaian jasa ke dalam 2 kategori, yaitu operasi kontak tinggi dengan pelanggan dan operasi tanpa kontak langsung. Operasi tanpa kontak langsung dilaksanakan sebagaimana pabrik manufaktur. Segala konsep manajemen produksi dan teknologi otomatis dapat diterapkan dalam operasi ini. Sedangkan adanya pemisahan sistem ini bisa memberikan 2 manfaat pokok. Pertama, yaitu
perusahaan dapat menciptakan persepsi personalized service bagi pelanggan. Dan yang kedua, perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melalui pemrosesan volume kerja. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah swalayan atau yang disebut dengan self-service. Dalam pendekatan ini, tingkat keterlibatan pelanggan sangat tinggi. Pelanggan berperan secara aktif dalam proses jasa. Misalnya di supermarket, pelanggan membawa sendiri kereta dorong atau keranjang yang kemudian diisi sendiri dengan barang belanjaannya yang dipilih-pilih dari rak pajangan, lalu membawanya ke kasir untuk membayar transaksi yang ia lakukan. Contoh lain yaitu adalah pasien-pasien tertentu sendiri yang mengisi catatan sendiri di medisnya di rumah sakit, dan pelanggan yang mengisi sendiri bensin yang dibutuhkan pada saat mereka di pom bensin. Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem penyerahan jasa terdiri dari sistem informasi pendukung dan bukti pendukung dan bukan pendukung lokasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.